Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswan Febriandi ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam paling awal di Indonesia, yang terbagi dalam Masjid Langgar, Pesantren Menasah, dan Rangka Dayah dan Sarau. Dan saya dari kelompok 1, yaitu anggotanya Mutiara Kusuma Fitri dan Dedek Suryani dan Irfan Febriandi dan saya sendiri. Baiklah, saya akan masuki yang kedua, yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah tempat berkumpul dan berlangsungnya suatu kegiatan transfer ilmu atau ajaran mengajar yang dimana dapat menambah wawasan seorang untuk menciptakan generasi yang berpendidikan dan berkualitas sebagai penerus bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali di Indonesia, yaitu pertama dibangun masjid. Masjid fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah atau salat. Selain difungsikan utama, masjid dan langgar difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Dan yang kedua yaitu pesantren. Pesantren ditinjau dari segi sejarah. Belum ditemukan data sejarah kapan pertama sekali berdirinya pesantren. Ada pendapat mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Sementara yang lain berpendapat bahwa pesantren baru muncul pada masa Wali Songo dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama menemukan pesantren. Baiklah, saya akan memberi kesempatan untuk Dedek Suryani untuk melanjutkan hasil presentasi saya pada hari ini. Melanjutkan presentasi dari Irfan Febriandi. Yang ketiga ada menasa, rangkang, dan daya. Menasa secara etimologi berasal dari kata madrasah, yaitu titik tempat orang Aceh belajar. Selain itu juga difungsikan sebagai titik pertemuan untuk bermusyawarah, pusat informasi, dan tempat menginap bagi para musafir. Kemudian ada istilah rangkang. Rangkang adalah tempat tinggal bagi murid yang dibangun sekitaran masjid. Diperlukan pondok dan tempat tinggal dalam menuntut ilmu, maka dibangunlah bangunan di sekitaran masjid untuk tempat tinggal bagi para murid dalam menuntut ilmu. Nasa sendiri adalah tempat pendidikan awal atau sekolah dasar bagi anak-anak, di mana mereka diajarkan belajar dan menulis bahasa Arab, belajar ilmu agama dalam bahasa Melayu, dan belajar akhlak. Selanjutnya daya. Daya adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari bahasa Arab atau ilmu Al-Quran. Lembaga pendidikan ini berstandar sekolah lanjut tingkat atas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Kusuma Fitri. Di setiap kampung di Aceh ada Mana Sakoma sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Pada dasarnya memiliki multifungsi, tidak hanya sebagai tempat belajar bagi anak-anak, tetapi juga sebagai yang pertama, lambang dari kesatuan masyarakat Aceh. Yang kedua, pusat penyiaran berita untuk warga. Yang ketiga, balai kampung. Yang keempat, tempat penjabat gantung memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Yang kelima, tempat musyawarah seluruh warga kampung. Yang keenam, tempat tadarus Al-Quran. Yang ketujuh, tempat perayaan dan kenduri
Misal dalam kampung seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran dan Isra Mi'raj. Tugas dari seorang tengku adalah yang pertama, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Yang kedua, menjadi imam sholat. Yang ketiga, mengurus jenazah. Yang keempat, memimpin doa pada kenduri di wilayahnya. Yang kelima, menyembelih hewan. Yang keenam, mengurus masalah pernikahan. Yang ketujuh, mengurus kegiatan Ramadan. Surau. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, surau diartikan tempat rumah umat Islam, melakukan ibadah dalam bersembahyang, mengaji, dan sebagainya. Pengertian ini apabila dirinci mempunyai arti bahwa seseorang berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat sholat, tempat belajar, mengaji anak-anak, dan tempat wirid. Pengajian agama bagi orang-orang dewasa. Cukup sekian. Baik, saya kembalikan kepada moderator.